Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan sehingga semua bukan hanya berjalan lancar tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri aktivitas yang berkah itu muaranya manfaat. Lisan bertutur beraktivitas. Bagaimana lisan yang disukai oleh Allah. Maka kata-katanya melahirkan manfaat. Kata-katanya keluar baik. Kaki melangkah bila berkah. Itu melangkah ke tempat yang baik. Demikian karya-karya pun. Anda boleh jadi desainer. Desainnya disukai Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka. Dunianya dapat. Tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya. Demikian pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau bisa, konsepnya kan sangat ideal. Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia, justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam. Dengan kedudukan setinggi-tingginya sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi. Dengan ilmu seluas-luasnya sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah. Dan tenaga sebaik-baiknya. Mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya. Dengan azan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus. Karena beliau passionnya memang menggunakan suara. Bukan menggunakan yang lainnya. Baik, saya minta maaf dalam dua hal. Yang pertama, saya agak pilek hari ini. Karena memang beberapa kegiatan kemarin agak padat. Yang kedua kita akan agak sedikit cepat karena kami ada agenda safar hari ini. Karena itu kita agak berbeda, mungkin agak lebih cepat dan supaya waktunya lebih efektif. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di bulan yang lalu bahwa kajian kita akan terfokus pada pembahasan seputar sholat. Saya sudah buatkan kurikulumnya untuk sepanjang kajian ke depan sehingga tahu apa yang mau dibahas, materinya sampai dengan waktunya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Mas Dimas atau dari musyawarah kirimkan email. Saya nanti kirimkan baik dari materi pokoknya, schedule-nya apa yang mau dibahas di pekan keberapa, sampai dengan mungkin dasar PowerPoint-nya. Ada saya buatkan beberapa jadi PowerPoint. Baik, teman-teman sekalian, kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, jadi dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tur Sina, kan? Kemudian Isa alaihissalam di dekat pohon tin zaitun wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa salat khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nerimanya langsung di dekat surga di Sidratil Muntaha. Itu kan oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu kan mendapatkan sholat. Kalau Anda mau lacak referensinya bisa ditemukan di hadis Muslim tentang peristiwa ini yang akhirnya mendapatkan sholat. Subtopik yang nomor 1 kitab pertama, Kitabul Iman. Nomor 1, subtopiknya nomor 74 Babul Isra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salat. Pembahasan tentang Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit dan mendapatkan keutamaan salat. Hadisnya nomor 162. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zarukh. Syaiban bin Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap rinci peristiwa singkatnya mendapatkan salat. Dan salat menjadi pokok penentu amalan lain. Jadi kalau benar salatnya, benar hajinya. Benar salatnya, benar zakatnya. Benar salatnya, benar interaksi dengan Qur'annya. Dan benar salatnya, itu pasti baik hisabnya. Maka turun hadis spesifik yang banyak dihafal oleh para ahli hadis jadi pegangan hidup sampai akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau baik-baik semua amalnya, indikasinya dari salat. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya enggak bagus, pasti ada pengaruh ke amalan lain. Dan itu sangat menentukan. Baik. Kenapa salat? Ada apa di balik salat? Dan bagaimana cara salat yang benar?
yang melahirkan perubahan pada kehidupan. Itu yang coba kita turunkan sampai-sampai di bulan Ramadan pun ibadah pokoknya sholat. Kan? Ibadah pokoknya sholat loh. Sampai Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Spesial untuk Ramadan, orang yang sholatnya benar, khusus di Ramadan, di malam harinya, yang kita kenal dengan tarawih, kalau benar sholatnya, dan ada getaran pada jiwanya, lalu dia berdoa spesifik, maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Nah, itu gak main-main. Artinya merubah dia menjadi lebih baik. Itu salat. Karena itu kenapa ada tambahan di Ramadan spesifik untuk meningkatkan salat tarawih. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas dari segi nama. Ya? Kedua, kita akan bahas dari segi fungsi atau hikmah atau manfaat. Baru kemudian yang ketiga, kita masuk kepada persoalan teknis penunaiannya. Baik bacaan, cara, makna. Kita belajar dari mulai menunaikan, bacaannya apa, maksud dari itu apa. Ya. Baik, kita mulai cepat. Salat. Apa itu salat? Doa. Apalagi? Kenapa doa disebut salat? Kenapa nggak disebut doa aja? Apa itu salat? Doa. Apa itu doa? Salat. Oke, yuk kita urutkan dari